lama PNLF sudah ada di area support yang tandanya ini adalah area beli yang kuat untuk si PNLF. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang beli sebuah saham dengan acuan, ya dengan acuan buy on support, nah inilah definisi dari buy on support. Resikonya kecil betul, ya. Resikonya kecil betul sekali. Jadi bisa dicek, ini adalah area-area untuk PNLF buy on support. Ya, lanjut. Kita ke resisten. Ya, kita lanjut ke resistennya. Tadi kita udah bahas tentang definisi support dan resisten. Definisinya belum. Kita cek dulu definisi resisten. Ya, definisi resisten kita bisa cek. Resisten adalah area atau level harga atas di mana tekanan jual atau supply lebih kuat dibandingkan minat beli. Bisa dianggap sebagai plafon atap atau harga karena ketika harga nyentuh area ini cenderung susah tembus dan bisa mantul turun. Kalau resisten tembus breakout biasanya harga punya potensi naik lebih tinggi. Simpelnya, tadi support adalah lantai, nahan biar harga nggak jatuh lebih dalam, resisten atap, nahan harga biar nggak naik lebih tinggi apa nih? Nahan biar harga nggak naik lebih tinggi ya. Tadi kita bahas lah ya. Terus apa lagi nih? Nah, pengertiannya kita udah paham ya. Pengertiannya tadi kita udah paham, tinggal penerapannya ya. Yang harus diperhatikan itu adalah penerapannya. Gimana? Teori mah gampang banget. Resisten atap, support lantai, resisten di atas, support di bawah, penerapannya ya diterapin enggak, bahkan sampai detik ini Bapak Ibu semua masih sangat 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 banyak. Mas, TP PNLF di berapa? Mas, TP-nya di berapa? Mas, TP-nya di berapa? Itu masih sangat banyak. Padahal itu adalah ilmu basic yang harus Bapak Ibu kuasai. Mungkin 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan maksimal di grup tidak akan saya respon untuk pertanyaan support di berapa, TP di berapa. Karena itu adalah basic, super, super basic. Kalau Bapak Ibu masih setelah keluar dari bootcamp ini, masih ketahuan, masih nanya TP di berapa, SL di berapa, itu bisa saya katakan Bapak Ibu semua, percuma. Ya, percuma ikut bootcamp, percuma ada di market setiap hari, bahkan TPSL aja masih nggak ngerti. Apa mau sampai selamanya Bapak Ibu semua bergantung sama orang buat nanya TPSL? Enggak dong. Bapak Ibu semua harus paham, ilmu-ilmu basic seperti ini tidak perlu lagi ditanyakan karena ini sebuah hal yang wajib Bapak Ibu kuasai. Ini adalah basic ya, basic. Maka dari itu Bapak Ibu percuma ada niatan pengen belajar lebih mahal ke sana, pengen belajar sama si ini, sama si itu, prabayar, percuma. Kalau basicnya aja nggak paham. Ya, jadi harus diingat, saya tandain nih 67 orang. Kalau sampai besok, sampai ke depannya masih nanya, TP di berapa, SL di berapa, itu tandanya Bapak Ibu percuma ada di market. Ya, kenapa? Basicnya aja nggak tahu. Gimana mau ke depannya bisa survive? Ya, seperti itu. Jadi pelan-pelan kita harus mulai bertahap bisa menguasai, cukup basicnya dulu aja. Ya, basicnya dulu aja. Ya, harus dikuasai. Lanjut resisten. Ya, tadi kita udah bahas support. Tadi kita udah bahas resisten berdasarkan pengertiannya. Lanjut ke ESA dulu. Jangan ESA dong. Kalau ESA tersangkanya saya pro ESA. Lanjut ke raja, ya, lanjut ke raja. List dari yang tadi disebutkan oleh Bang Adit, ya, raja. Raja. Nah, kita coba cek. Di sini Bapak Ibu semua perhatikan. Ya, saya hapus dulu, cek. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek histori sebelumnya, di high sebelumnya itu ada resisten mini, ya. Ada resisten mini. Di mana itu resisten mini? Bapak Ibu bisa cek. Ini adalah resisten mini nih. Kenapa dibilang resisten mini? Karena di sini 3 kali secara histori tidak bisa ditembus, ya. Ini terus di sini ini satu area. Ini adalah satu area. Coba kita tarik garis langsung, ya. Kita tarik garis langsung.
Di sini adalah area untuk resistennya si raja. Di area berapa? Kita bulatkan ya. Kita bulatkan areanya di area 2900 ya. Ini adalah area resisten. Kalau misalkan kita pakai price, di sini satu price-nya adalah 2900. Kalau kita gunakan area, sebenarnya resistennya ya, resistennya raja itu ada di area ini. Kalau kita gunakan pakai area, berarti teman-teman bisa cek. Kalau misalkan ada yang tanya, raja resistennya di berapa? Dijawab 2900, betul. Karena itu adalah bagian dari area resistensi raja. Kalau ada yang jawab ada di area 2900, itu betul juga karena itu adalah bagian dari resistennya si raja. Kalau ada yang jawab 3000, itu betul juga karena memang itu adalah area resistennya si raja. Selama dia masih ada di area tersebut, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang tanya dan jawabannya itu tidak salah. Itu benar karena memang itu masih di areanya. Maka dari itu Bapak Ibu harus paham areanya terlebih dahulu yang harus Bapak Ibu ketahui. Jadi untuk range harganya Bapak Ibu bisa paham. Oh ternyata di area harga 2.900 sampai dengan area 3.000 itu adalah area resistennya si raja. Kesimpulannya, dengan melihat kondisi raja seperti ini, berarti si raja sedang mencoba menembus area resistennya. Apakah berhasil ya? Kita nggak tahu. Percobaan pertama di hari Kamis kemarin itu tidak berhasil. Karena dia sempat high di area 2.880 dan belum menyentuh area 2.900 sampai dengan area 3.000. Ya, jadi itu yang harus dipahami. Itu contoh buat si raja. Coba saya cek di komen emiten apalagi setelah raja. Adaro, ya. Adaro, kita coba cek untuk resistensi Adaro supaya Bapak Ibu semua paham. Ya, kita cek untuk resisten support resisten dan support resistensi Adaro. Kalau misalkan saya cek ya tanpa tarik garis, ini saya tanpa tarik garis ya. Ini masih pakai oret-oretan. Kalau dari saya support resistennya si Adaro itu ada di mana? Di area di sini. Ya, ada di area di sini. Kenapa alasannya? Ini ya, ini tuh sejajar dengan ini di sini. Ya, terus ini juga sejajar di sini. Nah, kita hapus aja supaya kita bisa tahu alasannya kenapa. Ya, ini adalah pricingnya. Areanya kita bisa cek di sini. Ya, areanya itu ada di area di sini. Berarti secara price itu areanya ada di area berapa? 1000. Kalau kita bulat ke bawahnya itu ada di area sini. Ya, jadi Bapak Ibu semua, kalau misalkan melihat dari yang namanya resisten, itu kita cek sebelah kirinya, historinya. Karena teknikal, ya, teknikal di menu pertama kita udah cek, ya. Di menu pertama kita ada materi tentang apa? History repeat itself, sejarah terus berulang. Maka dari itu, ya, maka dari itu support dan resisten itu Bapak Ibu semua harus paham, ya, harus paham. Lanjut, ya, lanjut kita ke untuk si support dan resisten. Ini ya, kita udah paham ya. Jadi resisten Bapak Ibu semua sudah paham melihat dari patokan sebelah kirinya, support tadi juga udah paham. Jadi Bapak Ibu semua bisa mulai mandiri. Contoh dari Adaro berarti resistennya yaitu ada di area 1800 ya, ada di area 1800 sampai dengan area 1890. Kalau kita bulatkan itu ada yang namanya angka psikologis 1800 sampai dengan 1900. Itu adalah area resistennya. Kenapa dua harga itu dijadikan area resistennya? Karena memang secara pricing di sini ada demand, ya, ada demand terbentuk, ya. Bapak Ibu semua cek, ya, Bapak Ibu semua cek di sini ada banyak sekali area harga yang terbentuk, ya. Di sini ada banyak sekali area harga yang terbentuk yang menandakan Adaro ini sedikit agak tertekan dengan adanya hadangan resisten. Tapi kalau sampai dia berhasil, ya, berhasil melewati area resistennya itu akan bagus sekali dan itu akan sangat positif sekali untuk tren dari Adaro. Kalau misalkan kita gabungkan dengan nanti ada volume, nanti ada indikator
Stokastik nanti kita gabung ke MA itu akan menjelaskan, ya, menjelaskan bahwa emiten tersebut ada signal untuk naik atau turun. Karena fungsi dari indikator itu yaitu untuk menjelaskan, untuk menambah faktor analisa probability naik atau turunnya untuk kita melakukan analisa. Semoga dipahami, ya. Support resisten semoga dipahami untuk Bapak Ibu semuanya. Mas, kan ada area di atas resisten itu sebutannya apa? Mas, kan ada area di atas resisten itu sebutannya apa? Saya nggak tahu apa sebutannya itu. Cara nge-set support dan resisten. Ini sedang kita jelaskan, ya. Ini sedang kita jelaskan support dan resisten secara basicnya dulu. Itu pertanyaan ke um, expert. Nanti saya bahas di pertemuan minggu depan, ya. Kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Fungsi sebagai area entry dan exit, ya. Jadi support dan resisten, ya. Support dan resisten itu fungsinya kalau misalkan kita buy on support, berarti di area support ada area signal untuk rebound, itu Bapak Ibu semuanya bisa mulai beli. Kalau Bapak Ibu semua belinya berdasarkan buy on breakout, berarti pada saat breakout Bapak Ibu semua bisa beli. Jadi fungsi dari si support dan resisten ini adalah untuk menghitung atau memberikan indikator atau memberikan signal kita untuk entry in dan out-nya, ya. Cara identifikasi swing high, swing low, area volume atau psikologis itu tadi sejalan udah kita jelaskan, ya, identifikasinya, ya. Atau saya coba ulang lagi, cara identifikasinya, ya. Kita lanjut pakai emiten si Adaro aja, ya. Atau tadi nanti saya cek ke komen, di komen ada emiten apa lagi setelah si Adaro. TINS, kita coba cek si TINS untuk membahas poin nomor 2. TINS, ya. Kita membahas TINS dengan poin nomor 2. Cara identifikasi swing high, swing low, area volume psikologis. Ini harusnya saya bahas tuh di minggu depan, ya. Jadi saya skip dulu poin nomor 2 karena ini udah masuk ke technical expert. Ya, jadi saya skip, ini lanjut ke pertemuan minggu depan, ya. Tren dan arah pasar. Ini juga sebenarnya, ya, sebenarnya Bapak Ibu semua udah paham. Untuk yang namanya tren, arah pasar itu kan hanya terbagi dari 4, ya. Yang pertama di bagian ini Bapak Ibu harusnya udah paham. Tanpa harus baca, tanpa harus tarik-tarik garis, tanpa harus tanya, ini tren harusnya Bapak Ibu semua sudah paham. Contoh, ya. Contoh untuk pembahasan di yang kedua ini, oh kok nggak kehapus. Ini Bapak Ibu bisa cek, ini downtrend, ini sideways, ya, ini sideways, ini uptrend, ya. Jadi ini nggak perlu kita bahas lebih detail lagi. Yang harus dibahas adalah bahwa yang namanya trend itu ada yang namanya major trend, ada yang namanya tren jangka pendek, jangka panjang, ya. Ini adalah tren jangka menengah, ya. Ini adalah tren jangka menengah. Ini adalah tren jangka menengah. Oke, bisa dipahami? Jangka pendeknya di mana? Ya, ini adalah tren jangka pendek, ini downtrend, ya. Ini sideways, ini uptrend, ini jangka pendek. Ini uptrend, ini downtrend, ya. Itu jangka pendek. Pada saat penggunaan di market tidak semudah apa yang saya bilang. Ini downtrend, ini uptrend, ini downtrend, ini uptrend, ini sideways. Tidak semudah itu pas penggunaan di market. Karena Bapak Ibu semua, siapa yang akan tahu harga naik segini banyaknya? Dan kalaupun Bapak Ibu semua ada yang beli di sini, saya yakin pas di area sini aja sudah gatel dan sudah jualan, ya. Jadi untuk mempelajari tren ini tujuannya untuk apa? Supaya Bapak Ibu semua nggak gatel, ya. Kalau trennya udah tahu itu supaya tujuannya supaya Bapak Ibu semua nggak gatelan. Contoh, ya, contoh. Ini emiten sudah saya informasikan untuk hold, ya. Ini adalah emiten yang saya informasikan untuk hold. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu semua sudah paham apa yang saya jelaskan, ya. Si PEC ini di grup saya sempat info buy, ya, PEC hold target ke berapa? 3.000, ya. Target ke berapa? 3.000. Tapi masih banyak yang tanya. Pada saat arah pertama, jualan banyak. Pada saat di arah yang kedua, jualan banyak. Mungkin yang di arah kedua
mereka yang jualan di arah kedua itu udah ngerasa, tuh kan, untung gue kemarin jualan. Ya, tuh kan, untung kemarin gue jualan. Salah atau enggak? Tidak. Ya, tidak. Tidak salah. Karena yang udah jualan, saya yakin itu tidak ada niatan untuk di hold jangka panjang. Karena pada saat kita masuk itu karakteristiknya udah ditentukan sama kita sendiri. Yang saya yang scalping, yang invest jangka pendek, trading jangka pendek, trading jangka panjang itu sudah ditentukan. Kalau saya pribadi, kalau saya pribadi, karena target ke area 3.000, jadi saya masih hold. Kenapa asumsinya? Karena ini masih area untuk uptrend. Ini masih uptrend. Walaupun turun 5%, ini masih uptrend. Ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, contoh Teams misalkan yang kayak gini, ya, yang ada di area uptrend ini diperlukan yang namanya kesabaran ekstra, diperlukan yang namanya keberanian karena hold cuan jauh lebih susah dibandingkan dengan hold minus. Dan saya yakin Bapak Ibu semua yang punya emiten pack dari yang saya rekomendasikan itu sudah cuan karena kebagian arah 2 kali. Ya, jadi udah paham ya Bapak Ibu semua tentang materi si uptrend, downtrend dan sideways. Yang harus diperhatikan adalah ada uptrend jangka pendek, ada downtrend jangka pendek, ada sideways jangka pendek atau jangka panjangnya. Ya, jadi Bapak Ibu semua harus paham. Ada trend line, cara menggambar dan validasi trend line. Untuk trend line sendiri, ya, untuk cara menggambar trend line atau cara membuat sebuah trend line, Bapak Ibu itu semua harus cek. Misalkan kita menggunakan emiten tadi ada di komen atau emiten ini dulu aja deh ya. Trend line. Ada emiten karya. Kita coba cek si karya. KRYA. Nah, untuk emitensi karya secara trend line, ya secara trend line jangka panjang itu masih ada di area uptrend. Secara trend line jangka panjang. Trend line itu pakai yang ini. Ya, secara trend line si karya ini masih dalam kondisi uptrend, ya, uptrend. Masih dalam kondisi uptrend. Di si karya. Ya, teman-teman bisa cek. Karya itu secara trend itu masih dalam kondisi naik, ya. Untuk membuat sebuah trend line, ya, di sini saya sembari membacakan di buku halaman 69 perihal trend line. Teorinya, ya, teorinya. Nanti praktek di market. Sebuah trend line, pertama-tama sebuah chart haruslah dengan jelas menunjukkan tren yang sedang berlangsung. Supaya sebuah uptrend bisa terbentuk harus terdapat minimal 2 dasar yang semakin tinggi. Ya, 2 dasar yang semakin tinggi. Ini adalah dasar pertama, ini adalah dasar kedua. Jadi kalau misalkan teman-teman, ya Bapak Ibu semua yang punya barang di karya, hati-hati. Ya, yang punya barang di karya, hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Secara tren jangka panjang, ketika dia breakdown area trend line, itu tandanya dia patah tren. Dan itu menjadi sebuah kekhawatiran untuk Bapak Ibu semua. Kalau misalkan kita lihat trend line-nya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah paham tentang support dan resisten, itu bisa menggunakan perpaduan antara trend line beserta support resisten klasiknya. Kalau misalkan kita cek, di sini kita kombinasikan, nah di sini adalah area untuk support si area supportnya si karya. Jadi harus diperhatikan. Ya, ini kita pembahasan detail perpaduan antara support klasik, tren itu di pertemuan selanjutnya. Yang penting Bapak Ibu semua sudah paham untuk menggambarkan tren lainnya. Ya, kita coba cek buat tren emiten lainnya. Kalau karya doang itu nggak valid ya, harus cek emiten lainnya. BRPT, ya BRPT. Trennya apa? Nah, Bapak Ibu semua harus bisa menggambarkan tren. Bahwa BRPT itu trennya apa? Coba sebelum saya tentukan tren lainnya, coba jawab. Trennya apa? Uptrend, downtrend? Coba Bapak Ibu semuanya. Masih ada? Masih memperhatikan? Atau udah ngantuk? Downtrend. Sideways. Ini kita ngomongin jangka panjang loh ya. Kita ngomongin jangka panjang ya. Hirohito Kaisar, uptrend betul. Ini kita ngomongin jangka panjangnya dulu ya. Ini kita ngomongin jangka panjangnya dulu bahwasannya
BRPT itu dalam kondisi uptrend, ya. Bahwasannya BRPT dalam kondisi uptrend. Untuk BRPT kondisinya itu uptrend secara jangka panjang, kecuali kalau Bapak Ibu semua breakdown lagi, ya. Breakdown lagi ke area jangka pendeknya pun ini masih uptrend, ya. Berdasarkan time frame jangka pendeknya pun ini masih uptrend. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa cek di sini. Di sini jangka pendeknya masih uptrend juga. Jadi tidak ada, ya, menyatakan untuk BRPT downtrend. Di fase ini apa dong? Ya, di fase ini apa dong? Kalau misalkan dikatakan ini uptrend, ya koreksi wajar, ya. Ini downtrend tapi jangka pendek. Yang tadi saya bilang, ada jangka ini jangka menengah, ini jangka panjang, ya, dan ini jangka pendek. Betul downtrend, tapi ini jangka pendek. Yang kita bahas dulu adalah jangka panjangnya dulu. Jadi kita bisa tahu tren jangka panjang untuk emiten tersebut bagaimana. Betul BRPT dalam kondisi uptrend. Ya, saya bacakan lagi sebelum ke emiten selanjutnya. Ya, saya bacakan lagi. Sementara itu, menggambar downtrend line dibutuhkan dua titik pada puncak yang semakin rendah atau lower high. Garis trend line yang masih bersifat sementara atau tentatif membutuhkan ujian ketiga kalinya untuk bisa disebutkan valid. Jadi, kalau tadi yang menyatakan bahwa BRPT itu downtrend, jangka pendek, betul, tidak salah. Kenapa bisa dikatakan downtrend jangka pendek? Karena Bapak Ibu bisa cek. Di sini ada 3 tren, ya. Ada tren di sini bisa diperhatikan. Ini adalah pertama lower high-nya, kedua, ya, 3, 4, 5. Ini memang menunjukkan downtrend, tapi jangka pendek, ya, jangka pendek. Buat Bapak Ibu seorang investor yang punya BRPT ini masih uptrend. Apakah masih layak untuk ditahan? Layak, ya. Tapi untuk Bapak Ibu semua yang trader yang punya barang pucuk di area 2400, 2800 memang downtrend. Dan bahkan per detik ini kalau kita breakdown lagi ke jangka pendek ini lagi ada di area sideways, ya. Downtrend itu hanya sampai detik ini, ya. Downtrend itu hanya sampai detik ini saja. Per saat ini, ya, detik ini tuh di mana? Detik ini tuh di sini. Ya, di sini downtrend. Betul. Tapi kalau udah masuk per area saat ini adalah area sideways. Jadi Bapak Ibu semua harus paham downtrend jangka panjang, pendek, atau menengah. Jadi Bapak Ibu semua tidak terkecoh, ya, tidak terkecoh dengan analisa orang lain. Kalau saya tiba-tiba ngomong BRPT masih uptrend kok, salah nggak? Enggak. BRPT downtrend kok, jangka pendek, betul. Tapi BRPT dalam kondisi area sideways kok jangka pendek, betul juga. Maka dari itu, analisa sebuah emiten kita harus yang namanya mengikuti kompleksitas dan menyesuaikan dengan diri kita sendiri. Balik lagi, trader, investor, scalper memiliki cara analisa dan sudut pandang yang berbeda. Bahkan penentuan support dan resisten aja itu banyak yang berbeda. Maka dari itu Bapak Ibu semua sekali lagi wajib punya yang namanya karakter. Wajib punya yang namanya benchmark sebagai acuan diri kita sendiri. Ya, wajib punya standaritas diri sendiri. Jadi Bapak Ibu semua tidak terkecoh dengan informasi dari siapapun. Kalau Bapak Ibu semua di market masih percaya terhadap orang, berarti Bapak Ibu semua ilmunya masih cetek. Di market itu tidak boleh percaya terhadap semua orang, termasuk saya. Bapak Ibu semua harus mempercayai diri Bapak Ibu sendiri. Jual beli itu ada di tangan Bapak Ibu sendiri. Kalaupun saya yang informasikan, Bu, beli saham ini, apakah pada saat Bapak Ibu rugi saya menanggung kerugiannya? Tidak. Apakah pada saat Bapak untung saya rugi? Saya tidak. Bapak Ibu untung, nama saya memang bisa terangkat, ya, karena brand image. Tapi kalau Bapak Ibu rugi, apakah saya rugi secara brand image? Tidak. Tidak ada resiko Pak di saya ketika saya mengeluarkan watchlist. Maka dari itu, jangan pernah percaya terhadap orang lain. Sekalipun Bapak Ibu semua dapatkan informasi dari orang lain tersebut, Bapak Ibu semua harus bisa menganalisa berdasarkan analisa Bapak Ibu sendiri. Jadi bisa dipahami, ya. Lanjut. Channel, ya, channel. Nah, untuk channel ini tuh channel tuh di sini. Ini adalah area downtrend jangka pendek, ya.
jangka menengah, sorry. Ini adalah downtrend jangka menengah. Ini adalah downtrend jangka menengah. Ini adalah channelnya, ya. Ini adalah channelnya. Kalau misalkan dia sampai, ya, kalau sampai si BRPT nih, ya, kalau sampai BRPT dia turun ke channelnya lagi, terus balik lagi ke resistennya lagi, ini dinamakan downtrend, channel downtrend, ya. Yang kita harapkan, ya, yang kita harapkan untuk tren si BRPT adalah dia terhenti di area support klasiknya dan dia bisa breakout, ya, area trend line-nya ini, ya. Itu menandakan dia penurunan sudah mulai terbatas, penurunan sudah mulai terlewati. Jadi Bapak Ibu harus semua harus paham. Berarti kalau kita ngomongin jangka pendek, ini adalah tren, ini adalah channel untuk jangka pendeknya. Kalau tren jangka panjang, Bapak Ibu bisa cek di sini misalkan, ya. Ini adalah channel untuk jangka panjang nih. Berarti posisinya lagi uptrend. Nih, lagi uptrend berarti posisinya di sini. Ya, jangka panjangnya nih. Lagi uptrend banget nih. Atau kalau misalkan mau dibuat lagi posisinya ada revisi. Trennya di sini, uptrend lagi. Ya, tren untuk channelnya di mana? Berarti channelnya, sebentar kita copy dulu. Nah, channelnya berarti ada di, ini adalah channel uptrendnya dia. Ya, channel uptrendnya si BRPT itu ada di sini channelnya. Ini channel untuk jangka menengah, ini channel untuk jangka menengah, ini untuk jangka panjang. Jadi Bapak Ibu semua harus paham. Ini bukan oret-oretan semata oret-oretan, tapi ada ilmunya. Ya, jadi Bapak Ibu harus paham pelan-pelan. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua tidak akan langsung paham. Setidaknya, ya, setidaknya ini dulu. Ya, setidaknya ini dulu support resisten, fungsi area entry in dan exit. Ya, ini dulu. Ya, itu harus dipahami. Jadi Bapak Ibu semua, untuk pengertian-pengertian ini, rekamannya akan saya share. Tapi Bapak Ibu semua harus tonton berulang supaya satu poin demi satu poin Bapak Ibu bisa checklist. Support resisten, oke, don paham. Tren arah pasar, oke, don paham. Cara membuat trend line, oke, don paham. Channel, oke, don paham. Konsep higher high, higher low. Kalau saya sudah sangat mudah sekali, ya. Kalau saya sangat mudah sekali karena sudah ada di sini ada high-nya, ya. Ini adalah higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher udah terbentuk. Jadi nggak perlu dibuat datanya lagi. Bapak Ibu semua yang udah ada di Mirai, ya, tinggal klik setting, ya. Di setting ini tinggal show high low point. Langsung otomatis terlihat. Berarti tandanya si BRPT ada higher high, higher low, higher high, higher low, itu tandanya lagi uptrend. Contoh emiten yang lain, oke, kita cek di komentar. Ya, cek di komentar itu setelah emiten karya ada BRPT, ada MDKA. Ya, MDKA trennya kayak gimana secara HHHL. Ya, kita singkatnya HHHL, higher high, higher low. Ya, nah, ini Bapak Ibu bisa cek. Ini juga emiten lagi uptrend, ya. Kenapa dibilang ini juga lagi uptrend? Kita mulai dari sini, ya. Higher high, higher low, HH, HL, HH, HL, HH, HL, HH, HL. Ya, di sini udah. Berarti di sini udah stuck nih. Udah mulai ada indikasi untuk kenaikan terbatas. Karena higher high-nya tidak lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya, tidak lebih tinggi. Berarti tren sudah mulai sideways, ya. Kalau misalkan sampai kemarin pas di hari Kamis itu lanjut lagi, ya. Berarti di sini kenaikan sudah mulai terbatas nih karena tidak terbentuknya higher high yang lebih tinggi dibandingkan dengan closing sebelumnya. Ya, itu yang harus dipahami. Saya yakin tidak akan paham semuanya untuk Bapak Ibu semua, tapi setidaknya melihat data ini Bapak Ibu semua ada rekamannya dan bisa diputar diulang-ulang supaya paham gimana cara menganalisa saham uptrend atau downtrend sesuai dengan konsep higher high, higher low. Coba kita cek yang downtrend. Apa saham yang lagi downtrend? Karena saat itu lagi uptrend semua. GGRM. Nah, GGRM nih ya. GGRM. Ini lagi downtrend terus. Berarti kalau misalkan kita melihat uptrend, higher high-nya selalu tinggi. Ya, 1000
higher high-nya 2.000, higher high-nya 3.000, higher high-nya 4.000 itu uptrend. Kalau yang namanya downtrend, higher low ya, itu semakin turun, lowernya semakin turun. Ya, coba kita cek di sini ya. 10 3.000, 10 2.000, 10.000, 8.000 itu lagi downtrend. Berarti posisi saat ini udah mulai teratasi dengan area sideways-nya dia di sini ya, 9.000, 8.000, 86, 84, berarti kan tidak terlalu jauh. Itu bisa menandakan bahwa dia udah mulai ada di area sideways-nya, sudah mulai terbatas penurunannya. Semoga dimengerti untuk Bapak Ibu semuanya ya. Lanjut.